KPPN Pamekasan melayani dengan hati dan memberi solusi hingga tuntas. WPK WPPN Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim penilaian nasional, izinkan kami untuk menyampaikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPPN Pamekasan. Beberapa poin paparan zona integritas wilayah bebas korupsi untuk KPPN Pamekasan meliputi profil KPPN Pamekasan, kemudian rencana kerja dan dampak perubahan pembangunan ZIWPK. Yang ketiga adalah strategi yang telah dilakukan unit kerja meliputi komitmen, konsistensi, inovasi, monitoring, dan evaluasi, serta manajemen media. Kemudian yang keempat adalah nilai kinerja organisasi dan capaian kinerja. Nomor 5, pemetaan risiko benturan kepentingan dan mekanisme knowing your employee. Kemudian prestasi unit kerja, video testimoni dari stakeholder, serta corporate social responsibility. Untuk yang pertama, profil KPPN Pamekasan. Profil KPPN Pamekasan terdiri dari 100 satuan kerja dengan pagu total adalah 2,9 T untuk tahun 2021 ini, yang terdiri atas 4 kabupaten, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Adapun profil SDM KPPN Pamekasan adalah 21 pegawai dengan 16 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian rencana kerja dan fokus pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi yang terbagi dalam area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan mengenai pola pikir dan budaya kerja, kemudian penataan tata laksana yang berkaitan dengan proses bisnis berbasis informasi dan teknologi, kemudian manajemen SDM, yaitu peningkatan kualitas SDM dan job person match, kemudian penguatan akuntabilitas yang meliputi capaian nilai kinerja organisasi, kemudian yang kelima adalah penguatan pengawasan yang terdiri dari pengendalian gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan, dan pemetaan benturan kepentingan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang terdiri dari percepatan layanan, capaian survei layanan, dan image branding. Adapun dampak perubahan pembangunan zona integritas diantaranya adalah di tahun 2020 frekuensi pegawai tertib presensi pada angka 98,8%, sedangkan di tahun 2021 adalah 99,3%. Hasil survei kepuasan pelanggan layanan di tahun 2019 sebesar 4,72 dan di tahun 2020 adalah 4,76. Sementara 2021 naik menjadi 4,81. Nilai rata-rata hard kompetensi tahun 2019 sebesar 83,42, di tahun 2020 adalah 84,46 dan naik di tahun 2021 sebesar 87,85. Sementara nilai kinerja organisasi di tahun 2019 sebesar 106,48, naik di tahun 2020 sebesar 107,22, dan di tahun 2021 naik lagi menjadi 107,99. Pada tahun 2020 terdapat capaian IKU yang tidak maksimal, tetapi pada saat pelaksanaan WPK, kami 100% mencapai IKU yang ditargetkan. Penanganan pengaduan telah dilakukan sesuai dengan pedoman mengenai langkah-langkah untuk menindaklanjuti atas penanganan pengaduan. Pada tahun 2021 ini penanganan pengaduan lebih terstruktur. Pengaduan dilakukan melalui sarana telah ada seperti website, email, dan kontak pengaduan. Di tahun 2021 ini kami membuat sebuah inovasi pengaduan online bernama Kak Sakera sehingga lebih mudah diakses oleh satuan kerja. Nilai indeks kepuasan Satker fluktuatif pada tahun sebelumnya. Di tahun ini nilai indeks kepuasan Satker selalu meningkat secara konsisten selama 3 tahun terakhir. Satuan kerja harus ke KPKNL untuk melakukan rekon simak BMN.
Di tahun ini, Satuan Kerja dapat melakukan rekon simak BUMN di KPPN Pamekasan tanpa harus ikut antrian ke KPKNL. Kami berkomitmen dalam bentuk Fakta Integritas dan Internalisasi WBK. Dengan penandatanganan Fakta Integritas dan beberapa kali kami melakukan internalisasi dalam bentuk morning call maupun gugus kendali mutu. Adapun peningkatan dan konsistensi layanan di masa pandemi, melalui e-office, layanan eksternal, dan layanan sosialisasi dan konsultasi secara daring selama pandemi. Adapun inovasi yang kami buat dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang ada, antara lain reminder absen untuk pegawai yang terlambat absen maupun yang lupa absen. Kemudian Voice 036 untuk sarana kami sebagai corong kepada satuan kerja. Kemudian Kak Sakera yang berupa kotak saran, kritik, dan pengaduan. Inovasi selanjutnya adalah Makasan 036 sebagai induk dari beberapa inovasi yang kami buat. Kemudian aplikasi KGP Reminder sebagai pengingat untuk kenaikan gaji berkala. Inovasi SOP alur penerimaan dan pengiriman dokumen sebagai panduan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Inovasi selanjutnya adalah buku pintar Satker, di mana Satuan Kerja bisa membaca terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi kepada KPPN. Kemudian capaian IKU yang memang dibuat untuk para pegawai input capaian IKU masing-masing di tiap bulan, supaya lebih mempermudah pada saat nanti kita membuat capaian IKU secara triwulan atau semesteran. Selanjutnya adalah download form, di mana Satuan Kerja bisa mendownload form-form yang dibutuhkan. Dalam rangka untuk menjaga kelancaran dari pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi pada KPPN Pamekasan, kami melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas ini secara periodik, bulanan, dan semakin intens pada saat semakin mendekati penilaian dari tim penilai nasional. Media massa yang digunakan oleh KPPN Pamekasan adalah Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, forum di WA Group, kemudian website KPPN Pamekasan, digital Sinaket di ruang layanan, dan spanduk serta banner. Dalam upaya mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penganggaran berbasis kinerja, pengukuran keluaran atau output sebagai pencerminan real work sebagai produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui pengukuran capaian keluaran atau output. KPPN Pamekasan berupaya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanat tersebut dengan bukti pencapaian 100% pada triwulan 3 atas 7 dari 21 rincian output pada tahun ini. Dengan rata-rata capaian output adalah 85,1% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Efek keberlanjutan atas upaya di atas dapat kita lihat pada konsistensi peningkatan kualitas kinerja organisasi yang ditunjukkan oleh ketercapaian indikator kinerja utama Kemendagri sampai dengan triwulan 3 secara keseluruhan, yang terdiri atas 12 IKU yang dapat diukur secara triwulanan adalah 108,55% dari target yang ditetapkan. Sehingga alhamdulillah konsistensi peningkatan kinerja KPPN Pamekasan diraih dengan peningkatan nilai kinerja organisasi sebesar 107,99 bila dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi pada tahun sebelumnya, yaitu 106,48 pada tahun 2019 dan 107,22 pada tahun 2020. Adapun pemetaan dan penanganan benturan kepentingan, kami melakukan pendataan antara pegawai dengan pihak ketiga dan satuan kerja, di mana untuk mengantisipasi apabila terjadi adanya hubungan saudara atau darah di antara ketiganya. Mekanisme knowing your employee dengan kami melakukan kunjungan ke rumah dari para pegawai untuk mengetahui kehidupan dari para pegawai tersebut apakah menyimpang atau tidak dari yang seharusnya. Prestasi unit kerja KPPN Pamekasan diantaranya adalah sertifikasi ISO 9001-2015 atas pelayanan perbendaharaan negara,
kemudian meraih nilai kinerja terbaik pertama hasil pembinaan dan supervisi KPPN periode semester 2 tahun 2018 tipe A1 non-provinsi pada tanggal 28 Februari 2019. Peringkat ketiga dalam capaian nilai indikator kinerja anggaran atau IKPA pada tahun 2018, lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Kemudian implementasi sertifikasi bendahara terbaik peringkat ketiga kategori KPPN A1 non-provinsi tingkat nasional. Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervisi KPPN semester 1 tahun 2020 kategori KPPN tipe A1 non-provinsi. Dan sebagai satuan kerja dengan pengelolaan BUMN terbaik pada tahun 2020. Dari sisi Corporate Social Responsibility, kami telah melakukan 2 kegiatan penting. Yang pertama adalah pembagian sembako, dan kedua adalah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Aula KPPN Pamekasan. Mitigasi risiko pada KPPN Pamekasan terdiri dari 37 kejadian risiko dengan tingkat sedang 7 dan tingkat tingginya 1, sehingga kami melakukan mitigasi terhadap 8 kejadian risiko. Di antaranya adalah terjadinya transaksi dalam konfirmasi, rendahnya penyerapan anggaran Satker, pengajuan GUP, TUP yang tidak tepat waktu, kemudian penyelesaian SP2D tidak tepat waktu, rendahnya minat pejabat perbendaharaan Satker untuk penilaian kompetensi, kemudian implementasi sakti ke Satker kurang optimal, kebakaran gedung kantor, dan pegawai KPPN atau PPN-PN terpapar COVID-19. Program PCPN pada Satuan Kerja KPPN Pamekasan dialokasikan pada 5 satuan kerja, diantaranya RRI Sumeneb, Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, dan kantor UPBU Trunojoyo dengan total pagu adalah 5,6 miliar, sementara realisasi sampai dengan saat ini adalah 2,7 miliar. Data pembiayaan UMI di tahun 2021, di wilayah KPPN Pamekasan ada 8 penyalur dengan triwulan 1 dengan jumlah debitur adalah 75, dengan jumlah nominalnya adalah 287 juta. Di triwulan 2 sebanyak 51 debitur dengan nominal 206 juta rupiah, dan di triwulan 3 adalah 40 debitur dengan jumlah nominalnya adalah 140 juta rupiah. Adapun monitoring atas penyaluran dak fisik dan dana desa dari 4 kabupaten telah tersalurkan sebesar antara 75% hingga 90%. KPPN Pamekasan melakukan kolaborasi dengan instansi dalam peran KPPN sebagai pengelola fiskal dan kepatuhan pajak dengan melakukan sosialisasi tentang perpajakan bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan di dalam acara video conference sosialisasi langkah-langkah pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara tahun anggaran 2021 Satker Mitra Kerja KPPN Pamekasan. KPPN Pamekasan dalam fungsinya sebagai Regional Chief Economist melakukan rekonsiliasi pajak pusat yang disetorkan ke kas negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban APBD. KPPN Pamekasan sebagai pengelola pejabat fungsional melakukan bimbingan teknis pengusulan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional bidang perbendaharaan di tahun 2021 dengan materi terkait proses bisnis pelaksanaan pengusulan dan penilaian DUPAK atau Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional peranata keuangan APBN, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi penggunaan aplikasi e-Jafung. Beberapa testimoni dari mitra kerja KPPN Pamekasan dapat Bapak Ibu lihat dalam link berikut atau di video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi ini luar biasa, pemimpin kantor pelayanan pembendaharaan negara di Kabupaten Pamekasan. Komitmennya juga top, mantap untuk kemudian membangun KPPN di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Komitmen itulah diwujudkan dari beberapa cara kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Budi beserta seluruh staf di jajaran KPPN Kabupaten Pamekasan.
Sungguh komitmen dan totalitas yang luar biasa yang dilakukan oleh KPPN Kabupaten Pamekasan untuk memberikan daerah yang bebas korupsi, transparan, cepat, profesional, excellent dalam memberikan pelayanan yang luar biasa, diwujudkan dalam komitmen untuk kemudian menjadikan KPPN Kabupaten Pamekasan sebagai daerah atau tempat kantor dengan zona integritas yang luar biasa baik. Terima kasih KPPN, saya Bupati Kabupaten Pamekasan akan terus mendukung ikhtiar usaha luar biasa dari Pak Budi beserta seluruh jajaran kantor pelayanan pembenaran negara di Kabupaten Pamekasan. Sehat selalu Pak Budi dan seluruh staf, jaya dan terus bangun komitmen bersama untuk menjadi bagian dari ikhtiar zona integritas dengan role model yang luar biasa. Jaya KPPN Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Habib Ginanjar SIK MSI selaku Kapolres Pamekasan memberikan apresiasi terhadap layanan KPPN Pamekasan yang selama ini sudah sangat baik dan prima. Pengelola keuangan Satker kami sangat terbantu dengan pelayanan dan bimbingan KPPN Pamekasan sehingga pelaksanaan kegiatan Polres Pamekasan dapat berjalan lancar tanpa terkendala. KPPN Pamekasan terus berinovasi dan jadi yang terbaik. Pelayanan yang diberikan oleh KPPN Pamekasan terhadap Bea Cukai Madura sangat luar biasa. Membantu kami di Bea Cukai Madura untuk menjalankan roda kegiatan kantor dengan baik, dengan mudah dan dengan lancar. Asistensi dan konsultasi yang diberikan dengan hati membuat kami mudah dan baik dalam memberikan laporan keuangan tahunan. Selain itu, kita juga diberikan kemudahan oleh KPPN Pamekasan untuk sama-sama menggunakan aset yang dimiliki oleh KPPN Pamekasan, membantu Bea Cukai Madura dalam melakukan kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Ini sangat luar biasa membantu Bea Cukai Madura dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang terbaik. Terima kasih kepada KPPN Pamekasan. Semoga KPPN Pamekasan tetap dan lebih semangat memberikan pelayanan yang terbaik. Di kala pandemi ini, KPPN Pamekasan sangat dibutuhkan perannya dalam menggerakkan perekonomian, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional. Semakin hebat, semakin luar biasa, semakin bekerja dengan hati, memberikan pelayanan, asistensi, dan konsultasi kepada Bea Cukai Madura dan seluruh jajaran di Pamekasan. Bea Cukai Madura sangat yakin dan sangat mendukung KPPN Pamekasan untuk meraih wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Tetap semangat kepada KPPN Pamekasan untuk meraih WBK tahun 2021. Bapak Ibu tim penilai nasional yang kami hormati, sebagai penutup dari paparan kami, izinkan untuk menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi sarapan dengan nasi, malamnya minum kopi Arabica. Berintegritas dan bebas dari korupsi, KPPN Pamekasan raih predikat WBK. Makan kikil sapi pakai lontong. Terima kasih dan matur sakalangkong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.